Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, tadi sebelum jeda kita sempat menyinggung soal takjil ya, karena biasanya takjil ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan apalagi di bulan suci Ramadan. Biasanya ada pasar takjil dadakan yang hadir di Kampung Jawa, Wonosari, Denpasar. Nah, di masa pandemi ini, pasar takjil Kampung Jawa dipadati pengunjung yang membeli kebutuhan untuk menu berbuka puasa. Sayangnya ini pemirsa, para pengunjung mengabaikan protokol kesehatan. Berburu takjil memang sudah jadi tradisi di bulan Ramadan. Tapi sayangnya warga yang berbelanja di pasar takjil Kampung Jawa dan Sarbali ini seolah lupa dengan pandemi. Pengunjung berdesak-desakan tanpa jaga jarak. Bahkan itu tuh ada juga loh pembeli dan pedagang yang tidak mengenakan masker. Sebenarnya agak takut sih, soalnya kan rame, lumayan rame juga, apalagi di sana lumayan ya. Tapi ya balik lagi sih, sebenarnya lebih ke imun juga kan ya. Imun orang kan beda-beda. Melihat kondisi ini, kegembiraan masyarakat, keceriaan teman-teman untuk berbelanja, kayaknya lupa dengan pandemi. Tapi kita tetap semua pakai masker kan. Ya udah, itu bersyukur, ada positifnya di situ. Kita tidak terpuruk dengan keadaan, tidak larut dengan kesedihan gitu. Itu aja sih. Pastilah sedikit mengkhawatirkan pasti. Cuman kegembiraan itu kan menimbulkan imun. Nah, imun itu bisa mempertebal kekuatan. Sayangnya tidak terlihat petugas yang mencegah ataupun mengatur kerumunan ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Nah, melihat takjil-takjil tadi yang banyak dijajakan jam segini memang bikin lapar. Tapi itu ibadahnya di situ. Kita harus menahan hasrat untuk berpuasa untuk makan seperti itu. Oke, kalau tadi di Bali ya, sebenarnya di Jakarta juga banyak sih pasar takjil yang memang selalu menjadi langganan. Seperti di Benhil Jakarta itu banyak sekali aneka takjil. Tapi tetap saja pemirsa, kalau membeli takjil harus taat protokol kesehatan. Yang jualan pun juga harus menerapkan protokol kesehatan agar makanannya bersih terus dan gizi kita tetap terjaga selama pandemi. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal gizi ini, bagaimana menjaga asupan gizi ini selama berpuasa agar tubuh tetap Gimana sehat itu? dan juga imunitas tetap tinggi, apalagi di saat pandemi seperti ini. Berpuasa di masa pandemi COVID-19 bukanlah menjadi halangan dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Selama berpuasa, asupan makanan yang ideal adalah makanan bergizi seimbang dalam kandungan karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah, serta konsumsi cukup air. Ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menyatakan pada bulan puasa kita tetap harus memperhatikan pola makan yang baik karena menu yang dihidangkan berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau Anda mau minum, minumlah air putih. Lalu kemudian cukupi makanan. Ya, cukupi makanan artinya ada cukup sayur, ada cukup buah ketika sahur, ada yang namanya karbohidrat, makanan pokok ditambah dengan lauk. Jangan berpikir kita jadi kayak versi onta. Semua dijejel sampai penuh, lalu kemudian ini siap-siap nih 12 jam nggak makan. Anda salah. Tidak konsumsi karbohidrat berlebih, melainkan banyak yang mengandung serat seperti buah dan sayur yang akan mengikat kenyang lama, sehingga tubuh lebih fit menjalani puasa lebih dari 13 jam. Dr. Tan Shot Yen menyarankan kita harus mengawali menu buka puasa dengan yang hangat dan tidak terlalu berat agar pencernaan terasa nyaman dan tidak kaget saat waktu berbuka. Untuk berbuka itu ada istilah namanya berbukalah dengan yang manis. Tapi kalau menurut hemat saya, sunnah Nabi aja pakai kurma kan. Oke, jadi kalau Anda sudah pakai kurma selesai, kurma dengan air putih.
Jangan sampai kurmanya iya, kolaknya ini ada bubur sumsum ditambah dengan gorengan, Masya Allah. Jadi ini udah kayak, badannya gimana gitu. Akhirnya apa? Kalau Anda takjilnya terlalu berat ya, maka Anda selesai sholat maghrib, Anda tidak bisa lagi makan malam dengan baik. Saya akan selalu menganjurkan kalau berbuka puasa, kalau Anda tidak punya kurma atau sulit mendapatkan kurma, berbukalah dengan sup kuah. Terapkan asupan gizi seimbang dan bervariasi di saat sahur dan berbuka puasa. Daripada membeli makanan cepat saji, sebaiknya Anda menyiapkan makanan yang banyak mengandung bahan protein dan vitamin, serta cukup minum air agar tidak dehidrasi. Hindari makanan minyak jenuh berlebih, gula berlebih, jangan lupa tetap berolahraga agar badan sehat dan bugar. Dari Tangerang, Daneswara, Yudi Permana, iNews melaporkan. Oke pemirsa, selain tadi ada takjil juga asupan gizi, biasanya di bulan Ramadan ini syarat dengan wisata religi. Anda perlu merasakan yang satu ini, Pondok Pesantren Perut Bumi. Pesantren tersebut tergolong unik karena dibangun di dalam goa yang terletak di dalam tanah. Inilah Pondok Pesantren Perut Bumi Al-Maghribi. Pesantren ini terletak di Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terlihat dari luar, bangunan pesantren ini cukup menarik perhatian. Ornamen-ornamen bernafaskan Islam menghiasi dinding serta atap bangunan. Namun keunikan utama pondok pesantren ini bukan pada bagian luar, melainkan letak bangunan utama yang berada di dalam tanah. Layaknya goa, pondok pesantren ini dibangun di bawah tanah dengan kedalaman 9 meter di bawah perut bumi. Di dalamnya terdapat sebuah masjid dengan luas 2 tingkat. Masjid di bawah tanah ini cukup indah karena dihiasi sejumlah tulisan kaligrafi. Karena baru pertama kali mungkin itu sih kagum aja ada tempat seperti ini di Tuban. Bagus ya? Bagus ya. Pondok Pesantren Bumi ini pertama kali dibangun pada tahun 2002. Sebelum dibangun, lokasi ini merupakan tempat pembuangan sampah pemerintah daerah setempat. Almarhum Kiai Subhan kemudian membeli lokasi pembuangan tersebut untuk dibangun pondok pesantren. Saat proses pembangunan ditemukanlah lorong-lorong goa yang saat itu tertutup tanah. Selanjutnya dilakukan penggalian hingga ditemukannya ruangan luas di dalamnya. Dulunya sebelum diketemukan, sini kan tempatnya untuk pembuangan sampah se-Kabupaten Tuban. Dan akhirnya sama Abah Yai ketemukan sampahnya dibersihkan sedikit demi sedikit, akhirnya jalannya ternyata masih ada patilasan atau masjid. Pada hari-hari tertentu seperti malam 1 Suro, pondok pesantren ini biasanya ramai dikunjungi orang-orang untuk beribadah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.